sebagian di antaranya justru berasal dari kalangan penerima bantuan sosial pemerintah hingga pelajar dan mahasiswa penerima beasiswa. Yusril mengatakan perputaran uang judol ini lebih besar daripada hasil korupsi. Namun, perputaran uang paling teratas adalah narkoba. Data terbaru yang diterimanya cukup mengejutkan Tribuners. Lebih dari 600.000 penerima bansos diketahui menggunakan dana ini untuk bermain judol. Jumlah ini termasuk penerima beasiswa dari kalangan pelajar hingga mahasiswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul juga pernah mengonfirmasi temuan ini. Jadi pada semester pertama 2025 saja, sebanyak 78.000 penerima bansos terindikasi aktif bermain judi online. Nah, lebih rinci, hasil analisis transaksi keuangan semester 1 2025 mencatat 132.557 penerima bansos pernah melakukan transaksi terkait judol. Total nilai depositnya mencapai 542,5 miliar dengan lebih dari 3,7 juta transaksi. Nah, itu Tribuners terkait dengan berita ini ya. Mohon imbauan untuk para Tribuners untuk menghindari judol agar tidak terjerat dengan berbagai kasus-kasus setelahnya. Kebangetan. RI rugi 132 triliun rupiah gegara banyak orang main judol. Miliaran dolar Amerika Serikat, AS, menguap ke luar negeri secara ilegal karena judi online. Kerugian besar ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menurutnya kehilangan 8 miliar AS dolar setiap tahun atau sekitar 132,8 triliun rupiah, kurs 16.600 rupiah, gara-gara judi online. Hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat bicara di APEC Economic Leaders Meeting, AELM, di Hwabaek International Convention Center, Hicho, Gyeongju, Korea Selatan. Orang nomor satu di Indonesia itu menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan pemberantasan judi online yang merugikan ekonomi nasional. Prabowo juga menegaskan penguasaan teknologi menjadi kunci bagi kemajuan bangsa, dan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat di kawasan Asia Pasifik. Transaksi judi online di Indonesia dalam 8 tahun terakhir mencapai 976,8 triliun rupiah. Hal ini dicatat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terhitung sejak tahun 2017 hingga semester pertama tahun 2025. Diperkirakan ada 709 juta transaksi selama periode tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan judi online tak hanya membuat para pemainnya sulit lepas dari jeratnya, tapi juga memberikan dampak yang luas dan memprihatinkan. Tak sedikit pejudi yang akhirnya terjerumus dalam tindak kriminal bahkan menyengsarakan diri sendiri hingga keluarga karena terus-menerus kalah dalam permainan ini. Catatan dari PPATK menunjukkan banyak warga yang terjebak dalam lubang hitam tersebut. Dan ironisnya, sebagian di antaranya justru berasal dari kalangan penerima bantuan sosial pemerintah hingga pelajar dan mahasiswa penerima beasiswa. Yusril mengatakan perputaran uang judol ini lebih besar daripada hasil korupsi. Namun, perputaran uang paling teratas adalah narkoba. Data terbaru yang diterimanya cukup mengejutkan Tribuners. Lebih dari 600.000 penerima bansos diketahui menggunakan dana ini untuk bermain judol. Jumlah ini termasuk penerima beasiswa dari kalangan pelajar hingga mahasiswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul juga pernah mengonfirmasi temuan ini. Jadi pada semester pertama 2025 saja, sebanyak 78.000 penerima bansos terindikasi aktif bermain judi online. Nah, lebih rinci, hasil analisis transaksi keuangan semester 1 2025 mencatat 132.557 penerima bansos pernah melakukan transaksi terkait judol.
Total nilai depositnya mencapai 542,5 miliar dengan lebih dari 3,7 juta transaksi. Nah itu Tribuners terkait dengan berita ini ya. Mohon imbauan untuk para Tribuners untuk menghindari judol agar tidak terjerat dengan berbagai kasus-kasus setelahnya. Kebangetan. RI rugi 132 triliun rupiah gegara banyak orang main judol. Miliaran dolar Amerika Serikat, AS, menguap ke luar negeri secara ilegal karena judi online. Kerugian besar ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menurutnya kehilangan 8 miliar AS dolar setiap tahun atau sekitar 132,8 triliun rupiah, kurs 16.600 rupiah, gara-gara judi online. Hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat bicara di APEC Economic Leaders Meeting, AELM, di Hwabaek International Convention Center, Hicho, Gyeongju, Korea Selatan. Orang nomor satu di Indonesia itu menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan pemberantasan judi online yang merugikan ekonomi nasional. Prabowo juga menegaskan penguasaan teknologi menjadi kunci bagi kemajuan bangsa, dan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat di kawasan Asia Pasifik. Transaksi judi online di Indonesia dalam 8 tahun terakhir mencapai 976,8 triliun rupiah. Hal ini dicatat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terhitung sejak tahun 2017 hingga semester pertama tahun 2025. Diperkirakan ada 709 juta transaksi selama periode tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengungkapkan judi online tak hanya membuat para pemainnya sulit lepas dari jeratnya, tapi juga memberikan dampak yang luas dan memprihatinkan. Tak sedikit pejudi yang akhirnya terjerumus dalam tindak kriminal bahkan menyengsarakan diri sendiri hingga keluarga karena terus-menerus kalah dalam permainan ini. Catatan dari PPATK menunjukkan banyak warga yang terjebak dalam lubang hitam tersebut. Dan ironisnya, sebagian di antaranya justru berasal dari kalangan penerima bantuan sosial pemerintah hingga pelajar dan mahasiswa penerima beasiswa. Yusril mengatakan perputaran uang judol ini lebih besar daripada hasil korupsi. Namun perputaran uang paling teratas adalah narkoba. Data terbaru yang diterimanya cukup mengejutkan Tribuners. Lebih dari 600.000 penerima bansos diketahui menggunakan dana ini untuk bermain judol. Jumlah ini termasuk penerima beasiswa dari kalangan pelajar hingga mahasiswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul juga pernah mengonfirmasi temuan ini. Jadi pada semester pertama 2025 saja, sebanyak 78.000 penerima bansos terindikasi aktif bermain judi online. Nah, lebih rinci, hasil analisis transaksi keuangan semester 1 2025 mencatat 132.557 penerima bansos pernah melakukan transaksi terkait judol. Total nilai depositnya mencapai 542,5 miliar dengan lebih dari 3,7 juta transaksi. Nah itu Tribuners terkait dengan berita ini ya. Mohon imbauan untuk para Tribuners untuk menghindari judol agar tidak terjerat dengan berbagai kasus-kasus setelahnya. Kebangetan. RI rugi 132 triliun rupiah gegara banyak orang main judol. Miliaran dolar Amerika Serikat, AS, menguap ke luar negeri secara ilegal karena judi online. Kerugian besar ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menurutnya kehilangan 8 miliar AS dolar setiap tahun atau sekitar 132,8 triliun rupiah, kurs 16.600 rupiah, gara-gara judi online. Hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat bicara di APEC Economic Leaders Meeting, AELM,
di Hwabaek International Convention Center, Hicho, Gyeongju, Korea Selatan. Orang nomor satu di Indonesia itu menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan pemberantasan judi online yang merugikan ekonomi nasional. Prabowo juga menegaskan penguasaan teknologi menjadi kunci bagi kemajuan bangsa, dan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat di kawasan Asia Pasifik. Transaksi judi online di Indonesia dalam 8 tahun terakhir mencapai Rp976,8 triliun. Hal ini dicatat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terhitung sejak tahun 2017 hingga semester pertama tahun 2025. Diperkirakan ada 709 juta transaksi selama periode tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengungkapkan judi online tak hanya membuat para pemainnya sulit lepas dari jeratnya, tapi juga memberikan dampak yang luas dan memprihatinkan. Tak sedikit pejudi yang akhirnya terjerumus dalam tindak kriminal bahkan menyengsarakan diri sendiri hingga keluarga karena terus-menerus kalah dalam permainan ini. Catatan dari PPATK menunjukkan banyak warga yang terjebak dalam lubang hitam tersebut. Dan ironisnya, sebagian di antaranya justru berasal dari kalangan penerima bantuan sosial pemerintah hingga pelajar dan mahasiswa penerima beasiswa. Yusril mengatakan perputaran uang judol ini lebih besar daripada hasil korupsi. Namun perputaran uang paling teratas adalah narkoba. Data terbaru yang diterimanya cukup mengejutkan Tribuners. Lebih dari 600.000 penerima bansos diketahui menggunakan dana ini untuk bermain judol. Jumlah ini termasuk penerima beasiswa dari kalangan pelajar hingga mahasiswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul juga pernah mengonfirmasi temuan ini. Jadi pada semester pertama 2025 saja, sebanyak 78.000 penerima bansos terindikasi aktif bermain judi online. Nah, lebih rinci, hasil analisis transaksi keuangan semester 1 2025 mencatat 132.557 penerima bansos pernah melakukan transaksi terkait judol. Total nilai depositnya mencapai 542,5 miliar dengan lebih dari 3,7 juta transaksi. Nah itu Tribuners terkait dengan berita ini ya. Mohon imbauan untuk para Tribuners untuk menghindari judol agar tidak terjerat dengan berbagai kasus-kasus setelahnya. Kebangetan. RI rugi Rp132 triliun gegara banyak orang main judol. Miliaran dolar Amerika Serikat, AS, menguap ke luar negeri secara ilegal karena judi online. Kerugian besar ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menurutnya kehilangan 8 miliar AS dolar setiap tahun atau sekitar Rp132,8 triliun, kurs Rp16.600, gara-gara judi online. Hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat bicara di APEC Economic Leaders Meeting, AELM, di Hwabaek International Convention Center, Hicho, Gyeongju, Korea Selatan. Orang nomor satu di Indonesia itu menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan pemberantasan judi online yang merugikan ekonomi nasional. Prabowo juga menegaskan penguasaan teknologi menjadi kunci bagi kemajuan bangsa, dan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat di kawasan Asia Pasifik. Transaksi judi online di Indonesia dalam 8 tahun terakhir mencapai Rp976,8 triliun. Hal ini dicatat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terhitung sejak tahun 2017 hingga semester pertama tahun 2025. Diperkirakan ada 709 juta transaksi selama periode tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengungkapkan judi online tak hanya membuat para pemainnya sulit lepas dari jeratnya, tapi juga memberikan dampak yang luas dan memprihatinkan. Tak sedikit pejudi yang akhirnya terjerumus dalam tindak kriminal bahkan menyengsarakan diri sendiri hingga keluarga karena terus-menerus kalah dalam permainan ini. Catatan dari PPATK menunjukkan banyak warga yang terjebak dalam lubang hitam tersebut. Dan ironisnya, sebagian di antaranya justru berasal dari kalangan penerima bantuan sosial pemerintah hingga pelajar dan mahasiswa penerima beasiswa. Yusril mengatakan perputaran uang judol ini lebih besar daripada hasil korupsi. Namun, perputaran uang paling teratas adalah narkoba.